Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung mengikuti kajian Marifatullah dari Masjid Darut Tauhid Bandung bersama Kiai Haji Abdul Hakim Nasir. Selamat untuk menyimak. Keras membatu, jadikan pertemuan ini jalan sembuhnya hati yang berpenyakit, bahkan hidupnya hati yang mati. Engkaulah yang membulak-balik setiap hati, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, yang paling berat dalam hidup adalah kalau kita ingin dicintai manusia. Kalau sudah ingin dicintai, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dibalas budi manusia, berarti pasti capek. Sudah pasti itu. Kalau bergaul dengan manusia bukan ingin tetapi ingin menghargai, ingin menghormati, ingin mencintai, ingin memberi. Ketika bergaul dengan manusia ingin itu sengsara, tapi ingin itu bahagia. Kalau kemana? Itu kepada Allah. Ingin dipuji Allah, ingin disayangi Allah, ingin dicintai Allah, ingin diberkahi Allah, itu bahagia. Ini rumus dasar hidup. Maka kalau nanti capek hati, tertekan, periksa saja. Rumus ini akan terpakai. Siapapun yang galau, pasti dinya kepada makhluk. Tapi kalau dinya kepada Allah, itu Allah suka. Salah satu yang paling penting yang kita butuhkan adalah dicintai. Selama ini kita ngarep-ngarep dicintai orang. Ingin dicintai orang tua, ingin dicintai pendamping hidup kita, ingin dicintai anak-anak, ingin dicintai atasan, itu bikin capek. Sudah ingin belum tentu datang. Yang paling berat adalah ingin dicintai istri, yang ada adalah istri enak melihat kita. Ingin dicintai suami, yang terjadi suami mual melihat istrinya, menderita dia. Kalau dengan makhluk, kalau hanya dengan Allah. Sepakat? Kenapa? Karena makhluk itu tidak punya apa-apa. Ingin dibahagiakan makhluk, sedang dia sendiri kurang bahagia. Ingin diberi, makhluk tidak punya apa-apa. Ingin dicintai, makhluk tidak bisa ngebulak-balik hati. Hanya Allah yang membulak-balik hati. Nih, kalau ingin dicintai Allah ya, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai hamba ini. Maka cintailah ia. Malaikat Jibril mencintai. Bukan hanya zaman Nabi, zaman sekarang juga. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, Allah mencintai fulan, maka cintailah. Maka semua malaikat termasuk yang hadir sekarang ini dan yang menggenggam ars Allah, di mana-mana penghuni langit tahu ini kekasih Allah. Ini hamba dicintai Allah, dicintai para malaikat, Masya Allah. Lalu diturunkan ke bumi kecintaan itu. Nanti orang-orang beriman akan cinta binatang, pohon, sampai ke bakteri, kuman, mikroorganisme, semua tahu. Ini adalah kecintaan Allah.
Lanjutkan. Jadi tidak perlu kita ingin dicintai orang, karena kita tidak bisa memaksa orang mencintai kita. Tes saja. Coba ada orang lewat, cintai saya, lari. Tidak bisa. Makanya jangan lebay. Para lelaki yang ingin dicintai calon istrinya, tidak usah rayuan gombal, tidak usah dengan memberi hadiah-hadiah yang walaupun dikasih, kita ngasih bunga lalu dia alergi serbuk sari, malah itu masalah baru. Kalau ngasih hadiah ikhlas saja, bukan untuk dicintai dia. Kalau mau menghargai, hargai saja. Karena sudah pamrih, pasti ada udang di balik batu, ini Allah tidak suka. Nah, bagaimana caranya sekarang supaya dicintai Allah? Mungkin saudara sudah sering mendengar para kekasih Allah itu kalau meninggal, kuburnya tidak memakan jenazahnya. Bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang para waliullah, orang-orang kecintaan Allah. Karena setiap mikroorganisme, belatung atau apalah yang ada di kubur pasti tahu. Mereka kan bertasbih semuanya. Tahu ini hamba kecintaan Allah, tidak ada memakan. Pernah membaca artikel sampai katanya WHO atau apa lembaga dunia ini akan mempelajari makanan orang-orang Afghanistan, karena beberapa jenazah orang Afghanistan itu yang kena perang zaman mujahidin waktu itu tubuhnya tidak hancur, maksudnya tidak membusuk, bahkan harum. Mereka ingin tahu makan apa waktu hidup. Kenapa kok dalam pertempuran yang ini bau busuk, mayat-mayat bala tentara penjajah, tapi kaum mujahidin tidak bau, malah harum. Ada yang pertempuran yang sampai berhari-hari, temennya yang mati itu pada bau busuk, kenapa lawannya yang mujahidin ini harum? Ini tidak aneh kalau menurut iman, karena kan kita membusuk oleh mikroorganisme yang membuat kita busuk. Nah, sedangkan mikroorganisme itu semuanya ciptaan Allah dan semuanya bertasbih kepada Allah. Tidak usah heran ada yang dimasukkan penjara, kemudian dimasukkan anjing yang dibuat lapar, dengan maksudnya anjing itu menggigit, mencabik-cabik, tapi ketika diintip malah anjing itu jongkok duduk di samping ulama tersebut. Ulama sedang sholat. Kenapa anjing lapar ini tidak menggigit? Sama sekali tidak aneh. Anjing ciptaan siapa? Anjing dalam kekuasaan siapa? Anjing itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi tidak usah takut, anjing tahu lah ini bertasbih ke Allah. Ya alhamdulillah, entah berapa puluh ribu santri yang sudah berlatih di hutan-hutan jurid malam, solo bifak, diingatkan semua yang ada, pohon, kalajengking, ular, semut, kelabang, semuanya ciptaan Allah. Kalau nanti solo bifak latihan di hutan, sudah. Tapi saya takut jin. Jin itu ciptaan Allah. Dah berlindung ke Allah. Mau tidur berlindung saja. Baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Selesaikan ya, jangan judulnya saja. Tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Lah kita sudah mengamalkan apa yang disunahkan Rasul, bahwa itu akan jadi perlindungan, aman hadirin. Semut juga tahu, ini zikir.
Ular juga paling membelit-belit saja. Ini serius. Makanya kalau ingin aman, selamat, kita harus dicintai Allah. Pertanyaannya, amalan apa yang bisa membuat kita dicintai Allah? Ada yang pede tidak? Sekarang aja ada akhwat solehah, ikhwan mau naksir, nggak pede ya. Itu hafal 15 juz. Kita baru mau menghafal juz amma, nggak pede. Itu ahli tahajud, kita belang betong, nyaris tidak pede. Sebetulnya saya juga tidak pede hadirin untuk dicintai Allah, karena rasanya mana amal bagus. Tahajud asa kurang khusyuk, sholat jamaah suka ngelantur, sedekah asa pelit, ngaji gak ngerti. Apa andalan kita? Nah, andalannya salah satu ya di antara banyak, innallaha yuhib, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Kan ada beberapa innallaha itu ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Surat Ali Imran 146 atau maaf saya 76. Ada juga innallaha yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang sabar. Saya tanya, siapa yang sudah merasa bertakwa? Cung. Tuh susah masuk pintu yang tadi ya. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang sabar. Cung yang sabar. Nggak dapat. Innallaha yuhibbul muqsitin. Adil. Al-Maidah 42. Ada yang adil? Belum juga ngacung ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Cung. Tuh nggak ngacung juga. Kita mah cocoknya itu tuh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini nih yang paling pas dengan wajah kita. Wajah-wajah banyak dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedang, masih bertahan. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, kenapa itu nggak ngacung? Karena saya banyak sekali ya. Dari sini nih, kalau mau dicintai Allah di antara berbagai pintu ya. Nanti Ustadz bacakan hadis tentang bersegera kepada yang wajib dan menyempurnakan dengan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Satu itu. Jadi ayo kalau mau dicintai Allah mah sekarang mah lewat pintu tobat dan pintu mensucikan diri. Karena udah pas kan nih, tadi banyak dosa ngacung, tinggal tobat. Jadi tobat itu ulangi, dosa itu bisa menjadi jalan kita dicintai Allah asal tobat saja. Tobat ini adalah amalan yang paling dibenci setan. Karena untuk membuat kita tergelincir, setan tuh beragam strategi, beragam cara, beragam upaya supaya kita jatuh dalam membuat maksiat, dosa. Tapi kalau udah jatuh, kita tobat, itu dihapus dosanya. Makanya dihalang-halangi kita ini untuk tobat. Benar? Karena semua jerih payahnya akan sirna. Hadirin, ayo kita perbanyak Rasul saja 100 kali istighfar sehari. Mau tahu fadilah tobat?
tolong dibacakan surat Nuh ayat 10. Ya, ini nih supaya saudara dan saya semangat untuk istighfar. Kalau berusaha sebanyak-banyaknya istighfar. Tapi suka ada yang nanya, kalau ada yang jemput gitu di mobil, astagfirullahaladzim, pasti pertanyaannya sama. Ada yang salah dari kami, kenapa istighfar terus? Loh, istighfar kan urusan dosa saya. Karena kita ini sering istighfar tuh kalau jengkel. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Duh, niki keting astagfirullah. Tidak nyambung hadirin. Istighfar itu untuk dosa kita, bukan untuk mengekspresikan kejengkelan. Sudah? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi Imam Hasan Al-Basri ada yang konsultasi, Syekh, saya banyak masalah, galau, risau, pikiran kacau, ada amalan tidak Syekh supaya bisa tenang? Ada. Apa amalannya Syekh? Perbanyak istighfar, tobat. Itu pulang, kalau datang lagi tamu, Syekh, saya belum punya anak, dan jodoh juga belum ada. Ada amalan yang membuat saya enteng jodoh. Teman-teman saya sudah pada nyangkut, saya nyeplos terus. Ada amalan, ini didramatisir hadirin. Ada apa amalannya? Perbanyak istighfar, tobat. Ada lagi, Syekh, saya dililit hutang, susah, gak dapat kerjaan terus. Ada amalan? Ada. Apa amalannya? Perbanyak istighfar. Begitulah sampai santrinya nanya, Syekh, hari saya teh males jawab. Kenapa tiap masalah jawabannya istighfar? Maka disampaikanlah surat Nuh ayat 10. Itulah kuncinya. Jadi orang yang banyak istighfar itu benar-benar oleh Allah tuh dibukakan pintu karunia. Yursilis sama alaikum midrara. Hujan lebat dari langit itu rahmat Allah. Kalau orang dapat rahmat Allah, tenang. Juga hujan betulan. Makanya sholat minta hujan itu isinya taubat. Allah membanyakan harta, termasuk buat melunasi hutang. Dan memperbanyak anak-anakmu, artinya ada jodoh. Lalu menyiapkan infrastruktur, kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu bekal. Makanya maaf sekali, cobalah kalau daripada banyak doa yang kurang jelas, yang jelas saja sekarang doa minta diampuni Allah. Hadirin, 3 minimal yang diberikan. Min kulli hamin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Galau dihilangkan oleh Allah, barokah dari istighfar.
Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah robah kesempitan hatinya jadi lapang. Allah datangkan jalan keluar dari persoalannya, dan Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau kita sudah rada bingung mau doa apa, udah yang pasti-pasti aja, doa minta ampun, karena dosanya sudah jelas. Ya, halo. Kalau minta jodoh belum jelas jodohnya, tapi kalau doa minta ampun sudah jelas dosanya. Doa minta rezeki belum jelas rezekinya, kalau doa minta ampun udah jelas dosanya. Sing nyungsep hati itu, Masya Allah. Silakan Ustaz. Ada dua hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bergembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seorang dari kalian yang mengendarai untanya di suatu hamparan tanah yang luas, yang kering kerontang. Kemudian untanya menghilang darinya, sedangkan makanan dan minumannya ada pada unta tersebut. Orang tadi lalu berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon, terus tidur berbaring di bawah naungannya. Sedangkan hatinya sudah berputus asa sama sekali dari kendaraan tersebut. Tiba-tiba dikala ia dalam keadaan keputusasaan itu, untanya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia segera mengambil tali kendalinya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia menjadi salah karena bergembiranya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dahsyat sekali hadirin. Orang di padang pasir, kendaraannya hilang, dicari ke sana sini tidak ketemu, putus asa, udah saya mati aja. Berbaring di bawah pohon, sudah siap menerima apapun yang terjadi. Tiba-tiba kendaraannya itu datang dengan perbekalan. Saking gembiranya sampai mengatakan fatal sekali, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhan." Wah, ini fatal luar biasa. Tidak ada kata-kata yang lebih fatal dari ini. Tapi Allah memaklumi karena ini saking gembiranya sampai tidak beres itu pikiran dan omongan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira, lebih senang melihat orang berlumur dosa tobat dibanding dengan yang barusan. Aduh. Jadi kalau kita minta maaf ke seseorang, belum tentu dia gembira. Sudahlah, saya maafin, lain kali jangan gitu-gitu, amit-amit. Mungkin begitu. Tapi ke Allah, Pak, udah berlumur dosa, bersimbah maksiat, tobat, itu kegembiraan Allah tuh luar biasa. Makanya raih cinta Allah dari pintu tobat ini. Udah, jangan lepas istighfar. Astagfirullah, karena dosa kita tiap waktu dari mulai balik itu rapat sekali dosanya. Dan kalau benar-benar tobatnya ini, Allah sangat senang kepada kita, lebih gembira daripada orang yang disebutkan tadi. Aduh, bayangkan kita datang ke Allah dengan lumuran dosa. Kalau kita tobat, Allah sambut dengan sangat gembira dan cintanya. Dan ini yang paling pas untuk kita, benar? Benar, Pak? Bapak menjiwai sekali, sama dengan saya, Pak. Aduh, semangat hadirin tobat. Banyak dosa, apa yang kita lakukan? Tobat. Banyak keinginan, apa yang kita lakukan? Banyak masalah, tobat. Banyak hutang, oh apalagi ini. Suami lincah lagi, apa amalannya, Bu? Ibu yang tobat, suami saya lah yang tobat. Ya kan lincah di rumah, misalkan sedang olahraga, ya nggak apa-apalah ya. Ibu bapak, setiap kepahitan itu bawa ke tobat. Sayang, kita lebih sibuk memikirkan kesalahan orang lain
daripada dosa sendiri. Padahal dosa orang tidak bahaya bagi kita. Yang bahaya adalah dosa kita sendiri. Ibu yang baik, kalau di rumah ibu ya, ibu nggak enak hati kalau tidak enak melihat kelakuan suami yang nggak jelas. Ibu menderita gara-gara kelakuan suami atau karena dosa ibu sendiri? Nggak dijawab, Pak Dede. Karena dosa suami, kata. Ibu di akhirat tuh masing-masing. Kalau kitanya benar, itu kita nggak akan menderita walaupun pasangannya nggak benar. Siti Asia tetap aja oleh Allah dihibur hatinya walaupun suaminya Fir'aun. Asia ya. Siti Aisyah tetap bahagia walaupun tidak punya anak. Siti Maryam tetap saja oleh Allah diberikan kebahagiaan walaupun tidak punya suami. Nabi Nuh tetap oleh Allah dijaga hatinya walaupun istrinya belum taat. Jadi ketaatan kepada Allah pasti ada sedih ya, tetapi beda dengan tentram yakin ke Allah itu. Ayo mari kita galakan tobat. Bagaimana supaya Allah mengampuni? Syarat tobat itu adalah satu, menyesal. Nyesal. Saya masih terkesan dengan Kiai Muhammad Ghazali almarhum. Beliau cerita begini, ciri ilustrasi orang tobat adalah seperti seorang ibu yang jengkel kepada anak. Mama jelek, jangan ngomong gitu, jelek. Awas ya, sekali lagi ngomong dipukul. Jelek, jelek, jelek. Aduh, ada halu. Kena anak, ini hanya ilustrasi. Leng, kejet, kejet, meninggal. Pasti nyesal. Anakku, aduh. Nah itulah tobat. Nyesal terhadap perbuatannya. Enggak ada selintas pun bela diri, benar? Habis anak ini sih ngomong aja yang enggak. Dan tidak akan ada rencana yang lain. Udah ada 3 lagi lah. Nyesal. Nah makin dalam itu nyesalnya, makin perih. Kenapa saya melakukan maksiat itu? Perih ke sini. Sampai nangis tuh ya. Ya Allah. Nah itu ngegerus itu dosa. Jadi bukannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya tidak sepenuhnya salah. Tapi kita minta maaf ke orang, coba maafin, 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 maafin. Maafin saya, maafin saya, maafin saya, maafin saya. Maafin, 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 maafin. Saya khawatir kalau kita minta maaf ke teman kayak gitu dikepret hadirinnya. Sing dalam tuh. Sekali tapi dalam lebih bagus daripada 100 kali. Maafin, 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 maafin. Ya mungkin ke Allah nggak tahu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Allah maha mengerti, beda dengan ke orang. Tapi istighfar, aduh ampun ya Allah. Rabbana dolamna anfusana, ya Allah kami ngaku sudah zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni. Wa tarhamna, sekiranya engkau tidak melimpahkan kasih sayang. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami rugi binasa. Itu doa Nabi Adam. Astagfirullahaladzim. Ampun wahai Allah yang maha agung. Sing dalam gitu, berbaik keluar air mata. Oh itu sholat
Sholat itu bagian dari tobat. Makanya banyak dosa, banyak sholat. Karena dalam sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dicabut sampai ke akar-akar. Makanya orang yang sholatnya bagus itu menggugurkan dosa. Fardu itu seperti di depan ada sungai, 5 kali mandi bersih. Makin banyak ngamalkan yang 40 rakaat sholat, 17 fardu, 10 rawatib, 11 tahajud, 2 duha. Coba amalkan hadirin. Insya Allah kalau bagus, Rabbighfirli warhamni, bagus, bersih itu. Rasakan saja coba. Cirinya lebih nyaman hidup ini. Apalagi syarat tobat selain menyesal, eksplisit meminta ampun, ya, jelas, baik dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, paling bagus bahasa Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu beberapa diantaranya. Juga doa dalam yang dicontohkan oleh Rasul. Yang ketiga adalah 1 menyesal, 2 memohon ampun, yang ketiga berhenti itu dari maksiat, betul-betul tidak mau mengulangi. Seperti kita harus dipatuk ular lagi, seperti kita akan diiris pisau lagi, pasti tidak mau. Seperti kita akan diracuni lagi, enggak ada. Pokoknya lihat dosa itu seperti binatang buas yang akan merusak, mencabik-cabik, menerkam kita. Nggak ada rencana kita diterkam lagi. Toh suatu saat tergelincir lagi itu beda urusan. Tapi tidak pernah terlintas ingin berbuat maksiat. Itu kedalaman dari tobat. Dan yang keempat, berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Ini bagian dari tobat. Yang biasa ngomong jelek, istighfar, tobat, minta ampun, minta maaf, dan terus memperbanyak zikir. Itu tobat. Yang pernah memakan harta haram, selain minta ampun, kembalikan harta haram yang dari orang, juga memperbanyak ngasih makan orang dengan rezeki yang halal. Itu bagian dari tobat. Jadi saudara yang pernah mabok, selain minta ampun ke Allah, ayo beli jus atau madu lah dari MK Afiat. Kenapa sih nyebut itu aja saudara? Begitu biasa. Ini bukan promosi hadirin, tapi menyelipkan, ya. Silakan sedekah madu, habatus sauda, yang biasa makan obat-obat terlarang, udah sekarang beli obat-obatan sunnah Rasul, tolong orang. Di antaranya seperti itu. Itu bagian dari tobat. Apalagi yang tobat? Sedekah. Sedekah itu memadamkan api. Dosa banyak, sedekah 2000. Seperti api unggun membara, disiram oleh air 1 sendok teh. Ya nggak apa-apa sih hadirin, tapi asa gimana gitu lihatnya. Astagfirullah begitu. Kalau banyak dosa mah hadirin udah jual itu motor. Dah itu motor dari mertua ini, ya. Minta izin, Pak, saya teh banyak dosa, enggak apa-apa saya naik sepeda. Saya minta izin, mau saya jual, mau saya sedekahkan. Itu harta berharganya. Jual. Hadirin, jangan ragu-ragu. Bet aja. Api segini siram habis, tenang, nanti balik lagi itu harta. Apalagi yang membuat kita tobat selain istighfar, sholat, sedekah? Supaya dicintai Allah. Ada lagi Ustaz yang mau dibacakan? Ya silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang wali kekasihku,
maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai melebihi kewajiban yang dilakukannya. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah, yang nafilah, hingga akhirnya aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka akulah telinganya yang ia pakai untuk mendengarkan, akulah matanya yang ia pakai untuk melihat, akulah tangan yang ia gunakan untuk memukul, aku pula lah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jikalau ia meminta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi mulai sekarang bersegera kepada yang fardu, dan seperti yang fardu tuh bangunan kokoh, lalu diperindah dengan aksesoris, dengan taman, pagar, kolam, taman dinding, cahaya. Itulah amalan sunnah. Makanya bangunan kokoh dengan taman yang indah tuh lebih disukai, betul? Nah, seorang pribadi muslim, semua amalan fardu itu adalah kokohnya bangunan, dan amalan sunnah yang memperindah seseorang sehingga dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta, pasti diampuni. Surat ayat 31 teh. Al-Imran 31. Ali Imran 31. Jadi salah satu cirinya kalau Allah udah cinta ke kita tuh diampuni aja. Kita aja rada cinta dengan seseorang, ya dia kentut juga beres, sengit. Aduh Kang, maaf saya kentut. Apa-apalah, hanya sebuah kentut. Di sini memual, tapi demi cinta ya enggak, ini rada melatih kan. Benar. Kalau udah cinta mah bebeakan kalau dalam bahasa Sunda. Dia suka rambut keriting, atau kita ke salon di keriting. Besoknya nggak jadi Kang, nggak jadi, pengen yang keriting, pengen yang lurus, atau dibetotan satu-satu. Mau atau hadirin. Lama-lama robah lagi tungtungan gundulan, sok mana yang naon beres. Silakan baca hadirin. Ada? Betul. Ali Imran 31. Oh iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Aduh ya Allah, ini baik gitu Allah ya. Ini kita nih Pak, Allah kan tahu dosa-dosa kita. Banyak dosa kita ini. Ini dulu pernah diceritakan, ibu banyak dosa. Bu, kalau tiap dosa ibu oleh Allah dibalas dikit aja, tiap dosa mengeluarkan bau. Kira-kira ibu-ibu ini bau apa? Bau dahsyat. Kira-kira suami mau dekat dengan ibu? Tolong jawab. Tidak, aduh, talak Bu. Kira-kira anak mau dipangku? Enggak, lari itu anak. Kira-kira ada teman yang mau duduk sebelahan? Enggak mau. Aslinya Pak, kalau kita dibalas dengan bau saja, dikucilkan kita ini. Coba bapak-bapak, banyak dosa ini, ikhwan? Banyak dosa tidak? Coba kalau tiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa ngeluarin belatung satu dari tubuh ini, seperti apa diri kita?
Cuman rahmat Allah saja yang membuat kita dihargai. Benar? Sama. Kenapa yang ceramah ini duduk di sini didengar? Bukan karena yang ceramah ini soleh, banyak ilmu. Bukan. Cuma satu. Karena Allah nutupin aib-aibnya, dosa-dosanya, keburukan, kekurangannya. Ya kalau dibuka dikit aja, bubaran hadirin. Makanya jangan banggalah dihormat orang. Malu sebetulnya. Allah tahu modal kita. Nah, mumpung ditutupin oleh Allah, jangan dibuka oleh kita. Taubat saja. Itu pilkada tuh kepilih itu karena ditutupin aib oleh Allah. Dibuka mah kita nggak punya gubernur, nggak punya presiden, dan nggak punya jodoh juga ya. Karena ada yang naksir saudara tuh karena dia nggak tahu. Kalau tahu aslinya mah ada. Sudah habis waktunya belum? Belum, silakan. Oh, silakan. Ada ayatnya tentang tambahan supaya diampuni dosa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka menjadi penghuni-penghuni syurga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka." Al-Ahqaf ayat 15-16. Ingin dicintai Allah, ingin diampuni dosa, berbaktilah kepada orang tua. Sing ikhlas hadirin. Takdir yang paling penting dalam hidup kita adalah takdir kita diciptakan jadi orang, tidak jadi binatang, tidak jadi pohon. Ini Allah yang menentukan. Kalau kita tidak diciptakan, tidak ada iman kita. Tapi kita diciptakan, dan penciptaan kita lewat orang tua kita.
Makanya barang siapa yang ingin hidupnya ditenangkan hatinya, berbaktilah kepada orang tua yang jadi jalan penciptaan Allah kepada kita. Berbanyak sholat, terutama tahajud, sepertiga malam terakhir itu saat betul-betul spesial untuk diampuni oleh Allah. Tiap bikin dosa, sengaja tidak sengaja, sholat. Walaupun tidak bikin dosa, banyaklah sholat sunnah. Karena dalam sholat itu ada permohonan ampun. Berbanyak sedekah, berbanyak menolong orang. Karena menolong orang juga bagian daripada yang mendatangkan innallaha yuhibbul muhsinin. Hadirin, ada lagi amalan yang membuat kita dicintai Allah dan dicintai orang, yaitu ijhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Ijhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia, niscaya manusia mencintaimu. Ini rumus juga supaya kita dicintai Allah adalah lihat dunia ini biasa saja, ya. Jangan terpesona, jangan kagum. Zuhud itu bukan tidak punya dunia, tapi zuhud itu adalah dunia di tangan, hati akhirat. Jadi dunia itu hanya di tangan, tapi kalau di hati adalah akhirat. Jadi orang-orang yang zuhud itu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada dengan apa yang ada dalam genggamannya. Kita punya uang, punya tabungan, tapi ya segitu aja, itu sekedar aksesoris. Yang menjamin adalah Allah. Makanya orang zuhud itu tidak bangga, tidak terpesona, tidak merasa aman dengan apa yang dia miliki, karena dia merasa amannya dengan janji dan jaminan Allah. Jelas hadirin? Mana yang lebih zuhud? Orang kaya raya, pedagang, tapi 10 menit sebelum adzan tutup tokonya, sholat jamaah di masjid, setiap waktu sholat tutup toko, kemudian kalau punya untung bagikan proporsional, zakatnya bersih, tidak ada hak orang lain, karyawan disejahterakan. Bandingkan dengan ada orang yang hidupnya sederhana, jualan di pasar, sore belanja untuk dijual, asar hilang, maghrib lagi benah-benah cari kapling di pasar, hilang, pas subuh pas sibuk-sibuknya dagang, pembeli, subuh hilang, pulang ke rumah capek istirahat, duhur hilang, penghasilan cuma 50.000, 100.000 sehari. Mana yang lebih zuhud? Yang kaya atau yang tadi pedagang serba hilang? Ya kaya, tapi tidak pernah ada terikat hatinya oleh dunia, mendahulukan Allah. Hadirin sekalian, jangan suka kagum sama orang kaya yang membuat kita jadi pengen kesana terus. Kalau ada orang saudara yang kaya terus kita SMS. Kalau saudara bokeh tidak di SMS. Saudara kaya helmnya banyak, kita terus, apa kabar om? Gimana helmnya? Kayaknya udah makin banyak ya, pengen helm dia. Hadirin, makin kita banyak berharap dari makhluk, kita makin tidak disukai. Udah, bergaul dengan makhluk tuh jangan berharap apa-apa. Zuhudlah terhadap apa yang di tangan orang. Termasuk naik angkot, jangan ingin dibayarkan. Kita pura-pura, mana tadi dompetnya di sini. Jangan. Termasuk ketika antri makan, tidak usah kita ngebidik dulu, oh pahanya gede. Pas diambil persis oleh orang yang di depan kita, nyos segini ada. Karena kita sudah ngadap, udah tenang aja. Kalau kebagian ceker ya memang nasib ya, gimana hadirin.
Udah rezekinya ceker, nggak apa-apa. Pas ditarik ternyata sama paha dan dada mentok saja. Ayo belajar lihat dunia ini biasa-biasa saja, ya. Jangan kagum sama dunia, jangan kagum sama orang kaya, mobil bagus, pangkat, jabatan, biasa aja. Cuman topeng, dah punya pangkat, jabatan tinggi mah nggak harus pinter-pinter amat. Kalau Allah mau kasih, kasih saja. Banyak orang yang tidak pinter-pinter amat kaya. Ada yang pinter nggak kaya-kaya, nggak apa-apa. Mulia bukan datang dari kekayaan. Ini serius hadirin. Makanya jangan terlalu ngeh. Juga jangan dengki. Lihat mobil bagus, pasti nyicil. Udah kita nggak punya, dengki lagi. Diem ya. Suka-suka Allah ngasih rezeki ke siapa aja. Juga pangkat di kantor, udah biasa aja. Walaupun satu angkatan pasti beda-beda. Misalkan akabri ya, saya maaf karena dari keluarga tentara, satu angkatan 300 orang mustahil jadi panglima semua. Kacau negeri ini ya. Pasti yang jadi panglimanya bisa dihitung jari. Ada yang mentok di ada yang jadi letjen, ada yang majen, brigjen, ada yang kolonel, ada yang kapten, udah tek ketembak, dah ya udah tuh. Segitu memang pangkatnya, udah habis nyawanya, udah waktunya, udah nggak apa-apa, nggak usah iri. Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja takdir beda-beda, benar? Jadi kita nggak usah capek mikirin takdir orang. Apalagi di komplek misalkan itu beli TV, di TV-nya baru sampai coplok gordeng itu dipakai noongin tetangga. Apa ini? Udah relax saja hadirin, biasa-biasa saja. Setuju? Relax saja. Harus tiba-tiba lagi ada urusan harus jual handphone, jual jaket, ya nggak apa-apa. Lahir juga nggak bawa handphone, baik-baik saja. Tiba-tiba jatuh usaha, semua di rumah dijual, harus jadi ngontrak lagi. Jalanin aja, gak apa-apa, nanti juga ada lagi, betul? Jangan sampai, nah itu yang bikin kita dicintai Allah. Jadi dunia yang membuat penghalang kepada Allah tuh dia gak suka. Saudara mau gaji dinaikkan, tapi saudara tidak boleh Jumatan, gak mau. Hidup kita kan tidak terjamin oleh gaji. Saudara mau digaji 200 juta sebulan bersih loh, take home pay. Mau? Mau tidak? Jawab hadirin. Ya udah, saya cuma nanya aja kan. Siapa yang mau ngegaji ya? Saya cuma nanya aja. Kenapa sih ragu-ragu? Belum selesai. Tapi penyakit 215 juta biayanya sebulan. Tekor, tidak terjamin kita oleh jumlah gaji. Gak apa-apa gaji kecil, yang penting penghasilan besar hadirin. Yang penting cukup ya. Silakan. Dari Mahmud bin Labid meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka dengan kesusahan. Barang siapa yang bersabar menghadapi ujian itu, maka baginya pahala kesabaran. Dan barang siapa menghadapinya dengan kegelisahan atau tidak sabar, maka baginya kegelisahan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim yang tertusuk duri atau yang lebih ringan dari itu, kecuali akan dicatat atau dinaikkan baginya 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 dosa. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim berupa kepenatan, sakit menahun, kegelisahan, kesedihan, penyakit dan kesulitan, bahkan tertusuk duri, melainkan Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya disebabkan ujiannya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah ini jalan. Jadi apa artinya sing ridho? Ketika kita ditimpa musibah,
Kita enggak ngedumel, enggak ngerasulo. Kita puas dengan musibah ini dengan pahalanya dan ampunan Allah. Jadi ketika sakit, kemarin ada seorang teman sakit. Gimana Pak sakitnya? Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Saya ridho sekali dengan sakit ini. Dengan ini saya bisa dapat jalan ampunan Allah yang mungkin enggak terkejar oleh istighfar saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tiba Pak demam sekali, gak apa-apa. Udah pasti diukur Allah. Saya senang-senang aja karena saya tahu ini bisa jadi jalan ampunan Allah. Nah, ketika musibah datang dan kita ridho menerimanya karena berharap ampunan Allah, berharap pahala, jadi itu ampunan. Gagalnya itu adalah di tidak ridho. Duh ya Allah, ini kia-kia teuing eta kia-kia teuing kumaha. Cek itu hirup keneh. Ini serius Pak, Bu. Jadi kalau nanti ada yang menghina, ada dompet hilang, ada musibah, ada kepahitan, di PHK, ada fitnah untuk kita yang tidak kita duga, ya, yang benar-benar menyakitkan, sing ridho, ini sebagai kafarah, penggugur dosa. Lagi jalan tiba-tiba jendela jebet kena wajah, ya, saya ridho. Ini pas kenanya kena mata, sini cendul, segini berat. Atau lewat mau jalan pada pintunya pintu kaca, kita enggak lihat, padahal ada tulisan awas kaca, jebet sampai cut, dan orang tertebak-bahak menertawakan kita. Sing ridho, ya Allah, dasar mata maksiat, kaca udah jelas ada tulisan awas kaca, ditabrak. Astagfirullah. Terima kepahitan tuh hadirin. Yang menjelang menikah tiba-tiba dibatalkan pernikahannya. Aduh, sakit, gering nangtung alang layung bahasa Sunda. Saya terima ya Allah. Ini ya Allah, kepahitan ini buah daripada selama saya dekat dengan dia, saya lebih cinta sama dia, lebih mengabdi kepada dia, lebih takut kehilangan dia, lebih ingin dekat dengan dia, bukan kepadamu ya Allah. Sekarang diambil, tinggal dipalingkan hatinya ke yang lain, udah gak bisa diapa-apain. Saya terima ya Allah. Jangan gitu ngomongnya biasa, saya terima ya Allah. Nah itu penggugur dosa, tapi gagal digugurkan kalau tidak ridho. Sing ridho ya, dan nggak ridho juga. Ingat teori genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima, nggak mungkin. Itu tanda terimanya udah jelas gitu, gimana sih? Saya terima ya Allah, udah. Astagfirullah, dasar otak ngeres, mikir mesum terus. Di pinggir jalan mau nyebrang, tiba-tiba motor lewat, berat, kena baju. Pas lagi menguap, kena sini. Motornya ngebut coba. Hah? Yang mana tadi motor? Capek-capek. Allah, saya terima. Ini minum comberan. Engkau tahu mulut saya kotor, tukang ngebohong. Enggak ada yang sia-sia. Ini pasti ada korelasinya dengan dosa kita. Baju kotor sekali. Ya Allah, engkau tahu ini baju ujub, padahal cicilan baru 2 kali. Astagfirullah, itu benar. Ya ingat tentang yang di Mekah di Punten ya, kena kotoran merpati, itu nangis terseduh-seduh. Wah, sesudah kena dia ke masjid, ganti kerudung terus ke masjid. Kenapa ibu? Saya ditegur Allah. Tegur gimana? Itu merpati berak persis kena kening saya. Padahal lapangan segitu luasnya, kepala segini kecilnya. Ini nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin kalau bukan Allah yang ngatur. Rumit sekali untuk kena kotoran di jidat tuh Pak. Pertama lintasannya harus sama. Oh iya,
Beda lintasan nggak kena. Yang kedua percepatan. Antara terbang merpati dengan kecepatan dia jalan itu harus ada ukuran sendiri. Yang ketiga sudut elevasinya. Antara pantat merpati dengan jidat. Ini serius hadirin. Ini fisika ini hadirnya. Kalau sudutnya beberapa derajat aja nggak kena tuh. Kecepatan angin. Karena kambus bisa miring ke sini. Serius hadirin. Sniper itu pasti mengukur kecepatan angin. Karena bisa belok. Apalagi itu lebih ringan dari peluru. Dan ada yang paling pelik adalah tingkat kemulesan merpati. Ini paling pelik hadirin. Ketika semuanya sudah presisi, nggak mules. Gimana? Atau hanya masuk angin nih? Masya Allah. Ini serius hadirin, bukan main-main ya. Saudara ketawa harus pakai ini juga ya, pakai pemikiran yang dalam. Benar? Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Tobat. Ampun ya Allah, ampun. Oh, orang model saya gini mah Pak, banyak dosa, ceramah di TV, di radio, di media. Makanya sekali digerusnya juga, dihina rame-rame 7 tahun. Di tiap TV, wah si Agim kawin lagi, wah ambon. Padahal apa salah saya? Sah menurut agama, sah menurut negara. Tapi dah itu pintunya dihina ya, digerus. Oh, amit-amit dipotret, robek potretnya. Padahal antrinya lama dulu. Sekarang diselotip lagi, Pak. Biarinlah, rumah ibu Yang penting mau jadi penggerus dosa. Ada yang digerus dengan sakit, ada yang digerus dengan fitnah, ya. Ada yang digerus dengan diabaikan orang, macam-macam. Sing ridho hadirin. Jangan berkeluh kesah dan tidak menyelesaikan masalah. Keluh kesah itu memperbesar penderitaan. Terima, kita ini milik Allah, ya. Terima kasih. Ada tambahan Ustaz? Cukup kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Ada tamu. Mana? Hai, apa kabar? Bisa bahasa Melayu? You can talk Melayu? No, I guess No, only English? Oh, okay. It's my problem. Thank you. What is your name? Niles? Maaf itu. Okay, thank you, Mr. Niels. Where do you come? It's okay. I'm coming from Singapore. From Singapore? It is the first time? To be here? Yes. Yeah. Oh, how do you feel now? Awesome, comfortable. Alhamdulillah. I'm so sorry, I cannot talk in English, but I am memaksakan diri, You understand? You stay in Singapore or in Indonesia? No, I work in Singapore. Oh, good. So, Alhamdulillah, you want to convert to be Muslim? Yes, inshallah. May I know something happened in your heart, so you chose Islam? Yeah. May I know? Yeah. In 2008, I was doing study in India, India. Yeah. And my one of friend, he was a Muslim. He was my roommate. So he do the 5 times pray. He had a very good personality, but he never react on any kind of conflicts, Sebentar, saudara mengerti ya? Perlu saya terjemahkan atau tidak? Beliau ini seorang manajer hotel dan punya karyawan Muslim yang sholatnya terjaga, personalitinya, akhlaknya baik, begitu, yang tidak ada konflik. Saudara yang nerjemahinnya beda dengan saya, saudara yang salah ya. I'm so sorry, I have to explain saya to translate with my And then
And then I always asked to him, why don't you react? You have a good personality, you can just react to them. He said, no need, because I learned from Allah that no need to give our agreedness, to them. And I always found him that he always gave respect to the women. Just because of him, I started to learn something from him. And second thing, what influenced me is that to give respect to the women. It's natural for me whenever I see the hijab girls, automatically it's a must to give respect, which I didn't find in my religion on Hindu. And a lot of things I just learned from Islam, and I focused to the 5 times namaz. Alhamdulillah, jadi beliau sangat terkesan kepada temannya ini, juga bagaimana kaum muslimah, begitulah. Intinya keyakinan kepada Allah. Ya, salah sendiri saudara, kenapa nggak ngerti ya. Jadi mudah-mudahan saja beliau dipertemukan dengan seorang muslim, dengan lingkungan muslim, itu pasti Allah yang mengatur ya. Dan beliau ada keinginan untuk bisa memahami kebenaran, Allah pasti tahu isi hati. So Allah knows about your heart. He guides you to come here right now, and then it's all created by Allah. You can understand it ya? Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Kita langsung saja. Sudah diajarin belum? You can understand this one? No, I have to read. No. You just follow in Arabic, and then you can say in English after that, okay? Are you ready? Are you ready? Yeah. Ini pede sekali ya, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. I bear witness. I bear witness there's no God for worship but Allah. Yes, I do. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. Yes, I do. Alhamdulillah. Thank you. Now you are my brother Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan salam kepada teman-temannya. Salamin. Now you are Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih ya. How do you feel now? Oh. Yeah, I came from Singapore. How long is it from it's around 4. Right. It's a very good question for me. It's a very good question for me. It took some years. Right. It took some years for me to do research on Muslims, and I didn't give my best time for this religion, but gradually I learned a lot, and it took around. I decided in 2008, and now a few months before, I got my friend that continue the teaching about me, and I thought that if I will be continued, I will not able to give times to this religion, then I will not get spare time to to accept something, and I do accept that I didn't find anything in my own religion in Hindu, and I was thinking that I'm wandering here and there, but at last I just found that it would be a good for me. It would be good to accept Islam. Alhamdulillah. Thank you very much. Alhamdulillah. So I want to give you something, Wah, habis punya saya nih. Okay. Yeah. Thank you my brother. Alhamdulillah. Semuanya Allah yang mengatur ya. Alhamdulillah. Begitu banyak yang masuk Islam, dan setiap yang masuk Islam dapat sorban. Tapi yang berkurang tuh sorban saya, Pak. Kemarin ada yang ngasih sorban selosin. Jadi saya ringan-ringan saja memberikannya. Alhamdulillah. Thank you, ditandatangani ini, maaf. Ya, semua Allah yang mengatur. Apa coba yang saya kepikir? Satu, saya harus lebih fasih berbahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa ciptaan Allah juga, bukan bahasa orang Inggris.
Orang Inggris tidak pesan jadi orang Inggris. Saya juga pengen bisa berbahasa Cina, karena kemarin ada dari pimpinan Shaolin Temple ke sini. Sengaja datang dari Cina ke sini membawa pedang untuk hadiah, pedang pendekar. Karena dulu tahun 2000 pernah tinggal di sini selama 3 bulan. Tidak bisa ngobrol. Nelpon juga diam saja. Ni hao ma, hao. Sudah segitu saja. Tapi kita pelukan. Kemarin mau pisah itu sedih, padahal kita nggak ngomong dalam bahasanya. Maksud dia datang, katanya ke Shaolin datang, ya. Insya Allah. Namanya two way, ya. Pendekarnya sekarang sudah jadi salah satu pimpinan. Shaolin Temple tuh ada 2 di Cina tuh. Salah satunya ini pimpinannya. Kesini kemarin, lama di sini. 16 tahun yang lalu. Dulu waktu pertama kesini usianya 30. Saya masih 38an ya. Sekarang usia tua sudah cukup tua dan saya sudah lebih tua. Saya berharap sekali bisa jadi jalan hidayah, karena persahabatannya gak ngerti lah pakai hati. Sampai kemarin mau pisah juga sedih, tapi gak bisa ngomong ya. Masya Allah, paling meluk sudah itu saja. Allah menciptakan bahasa hati. Ayo kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa lainnya ya. Tapi yang terpenting kita bisa pakai bahasa hati. Tidak ada rekayasa, tidak ada acting. Semuanya harus pakai ketulusan. Itulah bahasa yang paling bisa dipahami oleh hati-hati yang lain. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah kita berwakaf ya. Mudah-mudahan Allah yang melimpahkan kesempatan berwakaf ini kita syukuri. Wakaf ini menjadi penggugur dosa dan pahalanya mengalir terus sampai yaumul qiyamah. Sambil kita baca Quran. Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.